Setelah sebelumnya diceritakan Tangsan dan Hulina memasuki jalur neraka di mana tempat itu merupakan pusat dari kekuatan di kota neraka, mereka berdua langsung berhadapan dengan ular matahari 10 kepala, di mana pada momen inilah mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan ular tersebut. Sampai akhirnya setelah berkali-kali menyerang, bahkan senjata mereka tidak cukup kuat untuk menembus kulit ular tersebut, mereka berhasil menemukan kelemahan ular itu dan menaklukkannya sehingga mereka mendapatkan kemampuan pengendalian wilayah. Bahkan Tangsan juga mengambil mutiara mahkota dari ular tersebut. Sampai di sini, mereka kemudian berpisah di mana Hulina kembali ke Sekte Balai Roh Pelindung sementara Tangsan menemui ayahnya yang berada di air terjun Tumpak Sewu, di mana dia justru dibuat terkejut ketika melihat ayahnya yang mohon maaf kini hanya tinggal memiliki satu kaki dan tangan. Otomatis dengan terbawa emosi Super Saya ciri khas bocil gaming, Tangsan lalu memaksa ayahnya untuk memberitahu siapa yang membuatnya terluka sampai kehilangan kaki dan tangannya. Namun ayahnya hanya tersenyum sambil mengatakan kalau tidak ada orang di dunia ini yang mampu melakukan hal itu kepadanya, di mana itu semua adalah perbuatannya sendiri. Beliau menjelaskan kalau hal itu dia lakukan adalah untuk melepaskan semua tulang roh yang tersimpan di tangan dan kakinya, meskipun akibatnya tingkat kultivasinya jadi menurun ke level 75. Di sini, ayahnya lalu mengajak Tangsan menuju ke sebuah gua tempat persembunyiannya di mana di dalamnya ternyata terdapat tanaman roh rumput biru perak manifestasi dari peninggalan kekuatan ibunya yang selama ini dia jaga. Dan disinilah ayahnya kemudian menjelaskan semua tentang masa lalunya yang sudah lama ingin diketahui oleh Tangsan. Jadi diceritakan kalau dulu ayahnya Tangsan alias Tang Hao adalah 3 bersaudara bersama bibi Hua dan saudara laki-laki bernama Tang Xiao, di mana mereka adalah sama-sama murid unggulan penerus dari Sekte Haotian. Namun karena dari segi mindset Tang Hao lebih terbuka, dialah yang kemudian dipercayakan oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin Sekte Haotian selanjutnya dan memberikan semua aset tulang roh milik keluarganya kepada Tang Hao untuk menunjang kemampuannya. Meskipun begitu, sama sekali tidak ada iri hati di antara mereka berdua. Bahkan ayah mereka menyuruh mereka untuk mulai berkelana di dunia luar sambil berlatih agar Tang Hao lebih bijaksana untuk menjadi seorang pemimpin. Saat mengembara di dunia luar inilah Tang Hao kemudian tidak sengaja bertemu dengan Ayin, ibunya Tangsan yang saat itu sedang dikejar oleh ormas lokal karena dituduh mencuri uang. Dan begitu melihat kecantikan Ayin, tanpa pikir panjang Tang Hao langsung membantunya bersembunyi dari kejaran orang-orang tersebut. Setelah kondisi mulai aman, Ayin kemudian memberitahukan kalau sebenarnya uang yang dia curi adalah uang rakyat yang dirampok oleh orang-orang itu dan dia berniat untuk mengembalikannya kepada para fakir yang benar-benar membutuhkan. Setelah mengetahui kalau Ayin adalah gadis yang berhati mulia, Tang Hao pun jadi semakin kepincut dengannya dan sejak saat itulah mereka bertiga mulai berteman dekat dan memutuskan untuk sama-sama berpetualang di mana menurut pengakuan Tang Hao saat itu adalah masa-masa terindah dalam hidupnya. Sampai akhirnya Tang Xiao harus kembali ke sekte karena bosan hanya menjadi obat nyamuk. Sementara Tang Hao dan Ayin akhirnya menikah setelah dia mencapai level 80 dan disinilah Ayin akhirnya memberitahukan identitasnya yang sebenarnya kepada Tang Hao yang merupakan roh rumput biru perak berusia 100.000 tahun. Dan entah bagaimana informasi itu juga bocor sampai ke telinga pemimpin Balai Roh Pelindung generasi sebelum Bibi Dong yang bernama Qian Sunji. Keadaan pun menjadi berbahaya karena artinya akan ada banyak master roh yang mengincar Ayin untuk mengambil cincin roh miliknya. Dan oleh karena itu mereka pun bersembunyi sampai lahirlah Tangsan kecil yang memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Sampai di sini mereka pun berniat untuk segera kembali ke sekte. Namun ternyata Qian Sunji telah mengetahui kabar tersebut lebih dulu menemukan mereka dan inilah awal mula permasalahan antara Balai Roh Pelindung dan Sekte Haotian.
Tang Hao yang sudah terlanjur cinta tentu saja menolak permintaan Qian Sunji untuk menyerahkan Ayin kepadanya, meskipun hal itu sudah jelas melanggar aturan jam belajar masyarakat yang mereka yakini, yaitu eksistensi binatang roh hanyalah untuk diburu oleh para master roh dan mereka tidak boleh saling melindungi. Namun Tang Hao tetap berpegang pada keyakinannya sehingga pertarungan di antara mereka pun tidak bisa menghindar. Tapi karena kalah jumlah, Tang Hao pun babak belur dihajar oleh rombongan balai roh pelindung sehingga Ayin akhirnya memutuskan untuk turun tangan dengan mengorbankan dirinya sendiri, memberikan cincin roh dan tulang rohnya kepada Tang Hao, di mana seketika itu juga keadaan langsung berbalik karena dengan cincin roh 100.000 tahun, Tang Hao langsung melesat menjadi sosok paling overpower di dunia Douluo, sementara Qian Sunji harus menderita luka yang cukup parah akibat serangan dari Tang Hao yang sudah mendapatkan buff dari istrinya. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, Qian Sunji akhirnya meninggal akibat luka parah yang dialaminya tidak bisa disembuhkan, yang mana hal itu seketika memancing amarah dari berbagai pihak yang menyalahkan Sekte Hao Tian atas kematian pemimpin balai roh pelindung. So, untuk meredam keadaan dan menyelamatkan ribuan orang anggotanya, Sekte Hao Tian yang saat itu dipimpin oleh Tang Xiao kemudian mengumumkan kalau mereka telah mengusir Tang Hao dari sekte sekaligus menarik diri dari perhelatan dunia Douluo, sehingga urusan apapun yang menyangkut Tang Hao dan dunia persilatan sudah tidak ada lagi hubungannya dengan mereka. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan kisahnya kepada Tang San, Tang Hao kemudian memberikan warisan yang ditinggalkan oleh ibunya Tang San, yaitu sebuah tulang roh, karena saat ini dia dinilai sudah cukup siap untuk menerimanya. Di sini, beliau juga meminta Tang San pergi ke Sekte Hao Tian untuk mengembalikan 2 tulang roh milik sekte sebagai permintaan maaf karena telah mengecewakan harapan sekte. Namun sebelum itu, Tang San mengajak Tang Hao ke suatu tempat yang bernama Mata Api Es untuk mempercepat pertumbuhan ibunya kembali, di mana konon wilayah Mata Api Es adalah tanah ajaib di mana semua tumbuh-tumbuhan hidup subur karena tanahnya mengandung pupuk kandang sehingga ibunya Tang San yang merupakan monster roh tipe tanaman bisa lebih nyaman tumbuh di area tersebut. Dan terbukti ibunya Tang San langsung tumbuh lebih cepat hanya dalam waktu semalam. Saat itulah Tang San lalu memberitahu kalau tempat itu merupakan hadiah dari Master Dugu yang waktu itu pernah membantunya menawarkan racun di tubuhnya, hingga akhirnya mereka pun menjadi akrab sampai sekarang. Setelah semua perbekalan siap, Tang Hao menyuruh Tang San untuk segera melakukan perjalanan di mana dia memberikan sebuah peta menuju ke wilayah Sekte Hao Tian. Walaupun Tang San memikul beban berat di pundaknya karena harus menjalankan amanat dari ayahnya untuk mempertanggungjawabkan imbas dari apa yang telah ayahnya lakukan pada sekte, namun sebagai pria yang dari sananya diciptakan untuk tahan banting, bismillah, lakukan yang terbaik. Di sisi lain, ternyata diperlihatkan sebuah fakta yang tidak diketahui oleh semua orang kalau ternyata dulu pemimpin balai roh pelindung generasi sebelumnya bukan meninggal karena efek dari serangan Tang Hao, namun dia justru tewas mengenaskan di tangan muridnya sendiri yang tidak lain adalah Bibi Dong. Entah apa alasannya menghabisi pemimpin balai roh pelindung sebelumnya dan menyerap seluruh kekuatannya untuk meningkatkan level kultivasinya, namun semenjak kejadian itulah Bibi Dong semakin menggila dan menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terkuat di dunia Douluo. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Bibi Dong yang menemui 3 tetua Dewan Balai Roh Pelindung, di mana intinya dia meminta izin sebelum menjalankan rencana besarnya, entah diizinkan atau tidak, dia sama sekali tidak peduli, yang penting udah bilang. Sampai di sini, kita diperkenalkan dengan 3 tetua Dewan Balai Roh Pelindung yang terlihat mulai agak cemas melihat tingkah Bibi Dong yang semakin tidak bisa diatur, di mana salah satu dari mereka adalah ayah dari pemimpin Balai Roh Pelindung sebelumnya yang telah dihabisi oleh Bibi Dong dulu. Dan beliau mengatakan telah mendapat ramalan tentang kemunculan seseorang yang akan menangani Bibi Dong.
我的期待不会落空。 Beralih ke hutan bintang di mana diperlihatkan Xiao Wu yang akhirnya berhasil mengkonversikan kekuatannya menjadi cincin roh, di mana hal itu sedikit banyak juga berkat support dari Tang San yang selalu menjaganya melalui gelang rumput biru perak. 幸好有他。 Sampai di sini melihat hutan bintang yang sudah mulai agak kacau akibat dari perbuatan Balai Roh Pelindung, dia pun bersama dengan Keratitan lalu berusaha mengatur kembali hutan bintang dan semua ekosistem yang ada di dalamnya untuk meminimalisir kerusakan. 我绝对不会在星斗大森林如此混乱的时候。 Di sisi lain, diperlihatkan Tang San yang sudah sampai di sebuah desa yang menurut peta seharusnya adalah pintu masuk ke wilayah Sekte Haotian. Namun alih-alih ditunjukkan di mana jalan masuk menuju ke sana, Tang San justru dikerjain sama bocil-bocil Alucard yang mencuri peta miliknya dan menjebaknya di sebuah perangkap. Di sini, Tang San hanya mengikuti permainan bocil-bocil tersebut di mana tidak berselang lama, dia lalu dihampiri oleh seseorang bernama Tang Long dan dua rekannya yang tidak lain adalah murid dari Sekte Haotian. Karena sudah sekian lama sekte mereka menarik diri dan tidak berhubungan dengan dunia luar, Long sempat curiga kepada Tang San. Namun setelah Tang San menunjukkan roh pelindung Palu Haotian miliknya, dia akhirnya dibawa menuju pintu masuk Sekte Haotian meskipun Long masih agak ketus mengingat ayahnya Tang San adalah penyebab sekte mereka menjadi agak terpuruk. Setelah melewati rute yang agak kurang ramah kepada para pengguna kursi roda, mereka akhirnya sampai di jembatan rantai menuju gerbang sekte di mana mereka secara mengejutkan justru diserang oleh burung Garuda yang membuat mereka terjatuh. Untungnya, Tang San dengan gercep langsung menyelamatkan dua rekan Long yang tidak sempat menyelamatkan diri dengan menggunakan roh pelindung rumput biru perak dan tulang roh peninggalan ibunya yang membuatnya jadi bisa terbang. Dari sini, Long akhirnya menyadari kalau Tang San adalah orang yang baik dan merasa berhutang budi karena telah menyelamatkan rekan-rekannya. Singkat cerita, Tang San akhirnya tiba di aula Sekte Haotian di mana Bibi Hua dan Tang Xiao, pamannya alias ketua Sekte Haotian sudah menunggunya. Di sini, pamannya masih terbawa emosi begitu melihat Tang San, apalagi setelah mendengar kalau ayahnya tidak ikut pulang dan justru Tang San berkata kalau dia akan memikul seluruh tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat oleh ayahnya kepada Sekte Haotian. 我愿意替父亲承担所有的责任。 Melihat reaksi pamannya itu, Tang San sebagai anak yang berbakti lalu mencoba untuk menjelaskan kalau ayahnya sebenarnya selama ini sangat menyesal dan oleh karena itu dia menyuruhnya pulang untuk memberikan titipan ayahnya yaitu dua tulang roh milik Sekte Haotian yang telah dicabut dari tubuhnya. Di mana semua orang tahu kalau butuh pengorbanan besar untuk melakukan hal itu. Meskipun masih ada marahnya dikit, tapi sebagai seorang kakak, Tang Xiao sebenarnya masih sangat peduli terhadap ayahnya Tang San, apalagi setelah mengetahui kalau dia rela memotong satu tangan dan kakinya demi permintaan maafnya kepada sekte. Karena hal itu, dia akhirnya luluh dan meminta Bibi Hua untuk mempersiapkan acara penyambutan. Malam harinya, Tang San lalu ditemui oleh Bibi Hua untuk membicarakan acara besok, di mana Tang San diminta untuk kuat menghadapi para tetua yang kemungkinan masih tidak bisa menerima kehadirannya. Hal itu dikarenakan ada salah satu tetua yang terpaksa harus kehilangan orang yang mereka cintai saat sekte mereka dulu diserang oleh aliansi Balai Roh Pelindung yang menuntut tanggung jawab atas kematian ketua mereka. Sehingga saat itu juga Sekte Haotian kemudian terpaksa harus mengasingkan diri dan mengalami kemunduran, di mana hal itulah yang membuat beberapa tetua masih belum bisa memaafkan ayahnya. Sementara itu, Ma Hongjun yang sebelumnya pergi berkelana ke sana kemari mencari alamat, diperlihatkan dia telah sampai di wilayah kerajaan Xingluo untuk menemui Dai Mubai dan Ju Jing, di mana Ma Hongjun bermaksud untuk memberitahukan sebuah informasi yang dia temukan sebelumnya kalau dia melihat Master Krisan dan beberapa prajurit dari Balai Roh Pelindung sedang melakukan aktivitas mencurigakan di wilayah mereka.
Jadi sebelumnya saat Ma Hongjun lagi muter-muter nyari fotokopian, dia tidak sengaja melihat beberapa anggota dari Balai Roh Pelindung yang sedang menyebarkan pamflet yang berisi open recruitment untuk para Master Roh tingkat tinggi. Menurut info yang dia dapatkan, perekrutan itu bertujuan untuk menjadi guru di Akademi Balai Roh Pelindung. Namun setelah diselidiki, ternyata mereka semua direkrut untuk dijadikan semacam pasukan. Karena penasaran, Ma Hongjun lalu mencoba untuk menyelidiki tempat itu lebih jauh lagi, dan disinilah dia lalu menemukan begitu banyak zirah perang yang disimpan di sebuah gudang. Menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres, dia pun kemudian memutuskan untuk langsung membakar zirah tersebut dan segera pergi dari sana. Sadar kalau kasus ini mengandung konspirasi di dalamnya, mereka kemudian menceritakan masalah itu kepada Kaisar Xingluo dan meminta beliau untuk menyelidiki kasus tersebut, karena ditakutkan masalah ini berhubungan dengan hilangnya para Master Roh. Namun, alih-alih melakukan sesuatu dengan hal itu, Kaisar Xingluo justru memarahi Dai Mubai karena tidak fokus dalam latihannya dan justru ikut campur dalam urusan kerajaan. Karena ayahnya terkesan tidak peduli, Dai Mubai pun mengirim surat mengenai hal itu pada Master Xiao. Sementara itu di kerajaan Tiandu, diperlihatkan pangeran keempat yang sengaja mengganti obat ayahnya dengan racun dari Master Dugu. Awalnya saya mengira kalau pangeran keempat ini pure nakal luar biasa karena dimanja dari kecil. Namun ternyata entah mana yang benar, dia seperti menyembunyikan sesuatu dengan sifat nakalnya. Dia juga diperlihatkan ngobrol dengan Master Dugu untuk membicarakan tentang kesehatan ayahnya yang semakin kritis karena dia menduga kalau tabib yang seharusnya mengobati ayahnya dengan sengaja justru memberikan pil yang membuat beliau terus-terusan sakit. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Master Dugu untuk membuat semacam obat penawar dengan metode racun lawan racun, karena seperti diketahui, Master Dugu adalah seorang peracik racun handal mulai dari racun tikus hingga racun walang, di mana dia lalu mengekstrak antibiotik dari racun tersebut untuk mengobati kaisar. Sampai pada suatu momen, diperlihatkan putra mahkota Tiandu yang gusar ketika mengetahui ada seseorang yang mensabotase obat milik kaisar dan satu-satunya orang yang dicurigai melakukan hal itu adalah pangeran keempat. Pada situasi tersebut, pangeran keempat pun langsung buru-buru meminum sendiri pil yang dia bawa tanpa menyadari kalau efeknya akan fatal terhadap tubuhnya. 可以怀疑我。出什么事了？我可以确定，这一切都是他做的。 Di sini, Master Xiao dan ayahnya Rongrong juga datang ke sana setelah mendapat pesan dari Dai Mubai untuk memberitahu kalau Balai Roh Pelindung sedang mengumpulkan para Master Roh di kota Xingluo dan sekarang sedang menuju ke kota Tiandu, di mana mereka menyuruh putra mahkota untuk menyelidiki kasus tersebut dan mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan. Bahkan ayahnya Rongrong juga berniat mengirim pasukan elit dari sektenya untuk membantu proses investigasi dan menjamin keselamatan Kaisar Tiandu dari Balai Roh Pelindung. Nah, disinilah plot twistnya. Jadi setelah Master Xiao dan ayahnya Rongrong pergi, putra mahkota lalu menyuruh seseorang untuk segera memberitahukan pihak Balai Roh Pelindung mengenai kejadian barusan, di mana ternyata orang yang mensabotase obat milik kaisar adalah putra mahkota Tiandu sendiri yang diam-diam bekerja sama dengan Balai Roh Pelindung. Sialnya, pangeran keempat yang berniat membongkar kejahatan itu tidak memiliki power karena semua orang di kerajaan lebih percaya dengan putra mahkota daripada omongannya. Sehingga sekarang dia meminta bantuan Master Dugu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jangan menilai buku dari sampulnya, tapi harganya.
Kembali ke Tang San yang masih berada di Sekte Haotian, di mana diperlihatkan dia menemui dua orang tetua yang salah satunya kehilangan anaknya saat mempertahankan sekte melawan Balai Roh Pelindung gara-gara Tang Hao, yang kita panggil saja tetua ketujuh. Di sini diperlihatkan dia langsung mengusir Tang San karena merasa kesalahan ayahnya di masa lalu sudah tidak bisa ditoleransi meskipun beliau telah mencabut tulang roh yang ada di tangan dan kakinya sebagai permohonan maaf. Sebenarnya Tang San masih bisa menerima atau legowo dengan cacian dan bahkan hukuman yang akan dia terima jika itu bisa menebus kesalahan ayahnya. Namun ketika orang itu telah menyinggung ibunya, disinilah emosinya mulai terpancing di mana Tang San justru menantangnya dan menuntutnya untuk meminta maaf. Sampai di sini pun tetua ketujuh masih belum mengetahui sebesar apa kekuatan Tang San sebenarnya dan menganggap kalau dia hanyalah pemuda KPPS biasa sehingga tidak perlu turun tangan karena muridnya saja sudah cukup untuk meladeni tantangan Tang San. Namun belum sempat kering mulutnya, tetua ketujuh harus menarik ucapannya kembali ketika menyadari kalau Tang San memiliki roh pelindung ganda dan kekuatan pengendalian wilayah di mana dia mampu melumpuhkan murid unggulan dari Sekte Haotian itu hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Sadar kalau Tang San memiliki kemampuan yang lumayan, tetua ketujuh pun akhirnya menerima tantangannya, tapi melihat dari kultivasi mereka yang terpaut 20 level, Tang San level 59 sementara tetua ketujuh hampir mencapai level 80, dia hanya akan menggunakan sekitar 40% dari kekuatannya yang menurutnya sudah cukup untuk mengalahkan bocah ingusan tersebut. Dan jika dia mengeluarkan lebih dari itu, maka dia akan dianggap kalah. Namun, tetua ketujuh tidak menyangka selain roh pelindung ganda dan kekuatan pengendalian wilayah, Tang San sudah memiliki 3 tulang roh di mana hal itu membuat jiwa-jiwa kompetitif tetua ketujuh mulai bergetar sehingga yang awalnya menganggapnya sepele, dia akhirnya masuk ke mode serius, lupa tentang aturan 40% dan berniat menghajarnya dengan sekuat tenaga. Meskipun secara head to head tetua ketujuh menang dalam duel itu, namun tetua lain menjelaskan kalau dia melihat Tang San sengaja mengalah karena tidak ingin menghancurkan pelindung bahu milik tetua ketujuh mengingat benda itu merupakan peninggalan mendiang anaknya, dan justru Tang San harus menerima serangan telak dari tetua ketujuh karena sempat ragu-ragu, di mana fakta itu pun langsung membuat tetua ketujuh makdek dan memutuskan untuk mengakui kekalahannya. Setelah melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki Tang San, para petinggi sekte lalu berkumpul di mana salah satu tetua menjelaskan jika Tang San ingin Sekte Haotian kembali menerima ayahnya, dia harus berjanji 3 hal. Pertama, dalam kurun waktu 10 tahun, dia harus meningkatkan kekuatan rohnya mencapai level 80. Lalu yang kedua, dia dituntut untuk mengalahkan seorang master dari Balai Roh Pelindung. Dan yang terakhir yang agak mustahil, ketika dia telah mencapai level 80, dia harus mendapatkan cincin roh berumur 100.000 tahun. Nah, jikalau Tang San berhasil menyelesaikan 3 hal itu, bukan hanya menerima ayahnya kembali, namun dia akan diangkat menjadi pemimpin Sekte Haotian selanjutnya. Meskipun sulit, tapi syarat itu tidak membuatnya mundur dan akan berusaha semaksimal mungkin. 会做到的。